udah tadi kan kebetulan habis temenin kakak podcast, terus dapat undangan. Oke, Kak Dana, boleh hari ini datang ke premier seperti apa sih? Apa? Hari ini datang ke sini sendiri. Hari ini kenapa datang? Datang ke premier. Oh, iya. Ya udah tadi kan kebetulan habis temenin kakak podcast, terus dapat undangan dari Mbak Mina, itu kita datang gitu. Sabar. Tapi sudah nonton atau belum sih? Belum, baru banget datang. Baru banget datang. Rencana nanti kita bakal masuk ya? Ya nanti soalnya Mbak Wina kan udah telepon kan, katanya aku lagi nonton nih, pertama kalian cobain di depan dulu nunggu, nanti waktu season keduanya baru disuruh masuk. Baru masuk. Berarti belum bisa masuk ini hari ini? Belum bisa masuk. Mungkin nanti kali aja. Mungkin jam-jam setelah yang season pertama. Ini main juga di sini apa gimana sih Kak? Main di sini main ada di sini ya. Main di sini main. Ada kemarin dapat tawaran beberapa scene lah di rambut kapan gitu. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Ini selalu tampil berdua apa emang paketan apa gimana sih kalian ini? Kalau kita emang paketan ya. Emang paketan sih dari dulu kan. Emang paketan emang bareng-bareng. Bikin konten pun bareng. Ya, MC bareng. Gini Bang Giba nggak bareng, rame-rame. Berarti Gitu. main ini juga bareng? Kenapa? Main di film ini? Bareng kok. Bareng tapi beda scene. Beda scene. Kalau Dede udah duluan, Ya. belakangan. Oke. Tapi dirimu di sini berapa scene mainnya sendiri? Kemarin aku kurang tahu ya, tapi kalau perannya justru ini yang aku bilang kemarin di wawancara kemarin, ini film perdana, film horor gua mainin karakter orang. Biasa kan karakter horornya kan. Ya jadi Beda dari karakter sebelumnya lah. Juga beda dari karakter diri aku juga. Jadi ya jalanin aja lah ya. Jalanin aja, coba aja. Berperan, nama perannya? Perannya aku waktu itu jadi waktu Yama bikin perusahaan gitu kan, aku di situ masuk sebagai apa ya, bos skincare-nya lah, ceritanya seperti itu di perusahaan kecantikan gitu. Kalau Kak Nana, aku itu di situ sebagai staff ya, di sana sebagai staff yang dimana ngebantu untuk produk itu berjalan lancar. Nah ini pertama kali kalian main film horor atau sebelumnya pernah ada project mungkin? Kalau aku film ketiga horor, tapi peran pertama jadi manusia. Saya kan karakter horornya kan, jadi hantunya. Kalau Nena ini film sudah sering main di horor, kerjaannya juga di horor, biasa hobinya meramal, biasanya hobinya penelusuran, tapi kali ini harus main berperan di film horor tersebut. Apa boleh ada perbedaan nggak di antara kamu beranin si karakter itunya sama main manusianya, ada energi yang dikeluarin lebih besar nggak sih? Di sini aja kalian nanya kita udah ngeluarin energi. Kalau dibilang itu ada lah ya Kak ya. Banyak lah. Waktu kemarin syuting juga kan ada beberapa pergesekan juga. Karena tempatnya sendiri juga udah sepi ya di tempatnya sendiri udah sepi, jadi ya banyak gesekan lah. Kak, bermain dengan para nama artis-artis besar ada kesulitankah di film ini sendiri atau justru gampang untuk chemistry-nya? Kalau dibilang gampang, susah-susah gampang ya, karena itu kan mencocokkan karakter satu dengan karakter lainnya. Jadi dia berusaha untuk gimana caranya untuk membaur dan bisa belajar ilmu lebih banyak lagi. Gak boleh gimana kalau kamu? Aku sama aja sih sebenarnya konsepnya kan, karena sebenarnya ada kesulitannya karena aku harus benar-benar memainkan peran. Ini kan peran pertama aku untuk jadi orang gitu lah, maksudnya benar-benar orang, dialognya orang. Misalkan karakternya horor, kalau jadi setan mau gaya apa aja gue hajar gitu kan. Karena jadi orang mungkin lebih menahan beberapa gestur-gestur ekstrim yang harus keluar sih. Apalagi harus nahan energinya, kita ngerasain ambience-nya, itu yang paling sulit untuk fokus. Oke, karena ini kan dirimu punya juga sixth sense, artinya sempat mengalami kah hal-hal mistis atau justru scene kalian tidak ada mistis-mistisan? Kalau scene aku kebetulan nggak ada mistis-mistisannya, cuman kalau dibilang ada yang lewat atau apa pasti ada lah gitu, cuman ya udah gitu. Anggap aja dunia kita, dunia mereka. Iya.
Kak, mungkin kan ini yang lagi rame nih, karena sempat mungkin ada masalah dengan manajemen yang lama. Itu sebenarnya ceritanya seperti apa sih, Kak? Kalau boleh diluruskan. Gimana ya? Orangnya ada di sana tuh. Ketemu. Enggak sih, enggak ketemu, ya udah ya. Ya menurut aku ya udah gitu. Tapi ya bagi aku sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau dibilang masalah nggak ada masalah, cuman ada beberapa netizen aja yang mengatakan, oh ini condong ke si A dan si B gitu, bahkan oh si Nena ini, bahkan ada yang menyampaikan seperti itu. Kita kan mendengarkan dari kalimat netizen, dan juga kalau misalkan kita nonton live atau apa kan terlihat di beranda, cuman kita tidak pernah tahu itu konotasi bahasanya untuk siapa. Tapi mungkin karena akunya baperan atau sensitif, jadi aku merasa itu untuk aku. Udah aku mediasi juga kemarin juga, maksudnya sempat juga chat-chatan sama pihak sebelah, dan aku meluruskan bahwasannya aku juga tidak ada masalah dan tidak pernah membenci, tapi mungkin ya karena kita anak yang dekat, faktor cemburu pasti ada, ya kan. Cuman yang aku mau jelaskan ke teman-teman netizen semua, intinya nanti bakal ada satu nama yang bakal aku bongkar yang harusnya bertanggung jawab atas keributan ini, karena dia ibaratnya ngasih bukti-bukti dan pancingan-pancingan yang justru jatuhnya memprovokasi antara kakak sama sebelah, antara sebelah sama kita, yang sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya sebatas ya karena anak sayang, anak cemburu gitu doang. Tapi Kak, Yang sendiri juga menginisiasi mediasi siapa? Aku yang kemarin chat-chatan, kakak baca chatnya ya. Oh, dirimu awal mulai yang duluan ngechat atau gimana? Aku yang duluan chat, karena waktu itu ada program podcast, ceritanya program podcast, hostnya ini menghubungi tapi nggak diangkat. Akhirnya aku yang ngechat, dan sebenarnya responnya baik kok. Sebenarnya respon dari sebelah juga baik kok, nggak ada yang gimana-gimana. Kemarin mungkin ada keributan itu ya karena lagi panas aja, mungkin kakak juga ada kekecewaan, mungkin sebelah pun punya kekecewaan. Tapi yang aku tahu di sini ada satu nama yang menunjukkan bukti sama kita, tapi dari bahasanya itu ada bentuk pancingan kayak gitu. Hasil mediasinya seperti apa kemarin Bang Bule? Rencana kemarin sih pihak sebelah ngajak duduk bareng, cuman kalau karena maksudnya kakak mungkin tahu kan sisi emosinya dia kayak mana, kalian kan tahu kan gimana, dia tidak mau ketemu bukan karena membenci, mungkin tunggu dulu gitu, Tunggu momennya tunggu lah. momennya dulu. Karena gini, untuk bicara man to man ya kasarannya, untuk bicara satu lawan satu kan nggak harus berebut gitu. Sebenarnya pokok masalahnya kan di beliau nih gitu kan, jadi harus dengan beliau bukan dengan antek-anteknya gitu, karena antek-anteknya itu bagi aku yang bisa mengompori gitu. Berarti ini kan kemarin kan mungkin Kak Nena atau Kak Bulan tahu kan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan media juga, bahwa lawyer juga. Respon kalian gimana sih? Artinya memang Kak ada niatan untuk bertemu, untuk duduk bareng nih kan pernah Yang mana nih, yang mana? Ini. Kalau lawyer aku nggak tahu ya itu untuk siapa. Yang somasi itu aku nggak tahu Oh, waktu untuk itu ada siapa. juga wartawan yang nanya aku. Kalau aku bilang sih, dengan keributan yang ada kemarin, aku rasa mungkin itu ya misalkan yang sama kita ya, misalkan kalian nganggaplah keributan itu sama kita. Aku rasa ya itu keributan yang biasa, dan sebenarnya semuanya sama-sama masih sayang. Kalau beliau sudah sampai mengeluarkan kata somasi itu, berarti beliau betul-betul disakiti. Itu aja yang aku tahu. Tapi Kak, mungkin hubungan dengan beliau gimana sih? Ada rasa canggung nggak sih tadi ketemu? Canggung Seperti apa? pastilah, Pak, canggung pastilah. Beliau pun pasti begitu kok. Canggung mah pasti, nggak mungkin enggak. Karena kan maksudnya dengan bumbu-bumbu netizen kan kadang-kadang ada gila-gilanya kan. Bikin ngebumbu lah. Ngebumbuin nanti di sini kenapa nggak bareng aja, jadi masalah sama netizen. Kan netizen Indonesia tahu sendiri kalau nggak ada keributan nggak akan nonton. Makanya maunya ribut mulu. Kalau nggak sekalian wawancara bareng juga boleh. Kalau kita sih nggak masalah. Berarti masih baik ya hubungannya? Insya Allah masih baik. Kak, tapi so far gimana sih nanti next? Mau ada kapan rencana pertemuan duduk bareng? Karena kan memang kan ya kita tahu kan dari awal memang udah sama-sama, tapi sempat berbicara gitu. Ya semoga semesta lah yang mempertemukan kita. Ya. Tidak pernah untuk merencanakan kapan. Semoga semesta bisa mempertemukan kita. Kalau misalkan semesta belum mempertemukan kita, ya tandanya belum jodoh atau apa. Mungkin Tuhan punya rencana lain, atau kita tidak bertemu atau apa, kan kita tidak pernah tahu. Tapi Mbak Nena optimis nggak sih untuk kedepannya nih akan menjalin hubungan yang baik sama yang sebelah? Intinya gini, kalau dibilang optimis akan hubungan baik ya aku cukup tahu aja, bukan berarti bertengkar apa, aku cukup tahu bahwa itu dia. Dan Oke, thank you. Terima kasih Kak Nena.